Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedi Wahyu. Saya pengajar bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Cilengkrang yang berada di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Awalnya, saya mengajar tanpa mempertimbangkan adanya perbedaan karakteristik pada peserta didik saya. Sampai akhirnya saya tersadarkan bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, oleh karena itu, akhirnya saya menyiasati dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya berupaya untuk memetakan gaya belajar setiap siswa agar pembelajaran yang dilakukan pada hari tersebut dapat berjalan dengan lancar, dengan sempurna, dan siswa dapat belajar dengan gaya belajar yang sesuai dengan karakternya masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi terhadap siswa, di mana siswa menjadi titik fokus dalam kegiatan belajar dan mengajar, dan guru harus mampu menemukan cara yang terbaik untuk mendeliver atau menyampaikan materi terhadap siswa. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 aspek yang harus dipersiapkan oleh seorang guru. Aspek pertama yaitu kesiapan belajar siswa. Yang kedua adalah minat belajar siswa. Dan yang ketiga adalah profil belajar siswa. Nah, ketiga aspek ini dapat diperoleh melalui hasil wawancara atau observasi, lalu melalui survei atau angket. Diferensiasi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya melaksanakan asesmen diagnostik sebagai bentuk pra-penilaian di mana saya dapat mengevaluasi kekuatan, kelemahan, pengetahuan, dan keterampilan siswa sebelum memulai pembelajaran. Setelah melaksanakan asesmen diagnostik, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah melaksanakan tes gaya belajar siswa. Aplikasi yang saya gunakan adalah Aku Pintar yang dapat diakses secara gratis oleh guru maupun siswa. Dengan memetakan tes gaya belajar siswa, diharapkan para siswa dapat menyerap informasi secara maksimal tergantung pada pelajaran yang sedang berlangsung sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Tidak lupa saya pun berkonsultasi dengan guru BK untuk semakin meyakinkan dan memantapkan akan hasil tes gaya belajar tersebut. Setelah siswa melaksanakan tes gaya belajar, didapatlah 3 karakteristik peserta didik. Yang pertama adalah peserta didik dengan gaya belajar audiovisual. Yang kedua, peserta didik dengan gaya belajar audio. Dan yang ketiga, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Siswa dengan gaya belajar audiovisual, pembelajaran dilaksanakan dengan menonton video pembelajaran. Sementara siswa dengan karakteristik belajar audio, pembelajaran dilaksanakan dengan guru sebagai narasumber langsung agar siswa mendapatkan penjelasan langsung dari guru. Dan yang terakhir, siswa dengan gaya belajar kinestetik melaksanakan pembelajaran dengan melaksanakan praktik langsung. Dalam pembelajaran kali ini, praktik yang dilaksanakan oleh siswa adalah membuat makanan. Setelah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar masing-masing, tiba saatnya siswa melaksanakan sesi presentasi. Pada pembelajaran kali ini, ada 3 jenis produk yang dikehendaki oleh saya selaku guru mata pelajaran. Produk pertama yakni siswa membuat gambar dengan aplikasi Canva yang menunjukkan proses pembuatan makanan. Yang kedua, siswa membuat video tutorial cara membuat makanan. Dan yang ketiga, siswa menyediakan atau menghidangkan langsung makanan hasil yang sudah mereka lakukan. Tidak lupa, siswa pun melaksanakan sesi tanya jawab untuk saling melempar pertanyaan dan saling melempar jawaban atas presentasi yang mereka lakukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cilengkang mau merekomendasikan Bapak Hedi Wahyu. Beliau adalah seorang guru di SMP Negeri 2. Sebetulnya gurunya masih baru, tapi pengalaman dan kompetensinya terutama dalam bidang IT tidak bisa diragukan lagi. Dan setiap program pengajaran termasuk program kesiswaan oleh beliau ditingkatkan gitu. Jadi prestasi siswa juga oleh beliau itu belum lagi dalam proses IT gitu. Jadi dalam mata saya Bapak Hedi Wahyu ini cukup mumpuni juga di dalam IT, dan kebetulan ya masih ya baiklah, semangat Pak Hedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bu Lois. Saya adalah rekan kerja dari Bapak Hedi Wahyu yang mengajar di SMP 2 Cilengkang. Menurut pendapat saya, sebagai rekan kerja, Pak Hedi adalah teman yang bisa diajak untuk kerjasama, ya. Salah satunya dalam bidang bahasa Indonesia yang sama-sama belajar dengan saya juga, ngajarnya juga sama bahasa Indonesia. Kebetulan saya ngajar kelas 9, Pak Hedi kelas 7, tapi tidak menutup kemungkinan Pak Hedi itu sering memberikan masukan untuk cara mengajar untuk ke arah yang lebih baik. Saya lihat juga di kelas Pak Hedi dengan anak-anak begitu kondusif, dan anak-anak responnya juga baik sekali. Mereka lebih lebih ceria gitu ya. Anak-anak juga ke arah yang dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga pelajaran bahasa Indonesia kelihatannya tidak merasa jenuh. Padahal kita tahu ya, bahasa Indonesia itu membuat anak-anak, aduh ini banyak nih yang harus dipelajari, tapi alhamdulillah dengan Pak Hedi menerapkan metode-metode dan teknik-teknik untuk mengajar bahasa Indonesia, mereka alhamdulillah antusias untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia bersama Pak Hedi. Demikian untuk pendapat saya tentang Pak Hedi dan partner kerja saya. Mudah-mudahan saya pun bisa terpacu untuk bisa sama dengan Pak Hedi, menggunakan metode-metode atau teknik-teknik yang mungkin di saya ada kekurangan, Pak Hedi ada penambahannya. Demikian untuk pendapat dari saya tentang Pak Hedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sosok Pak Hedi di mata saya itu orangnya oke banget, berdedikasi, mempunyai cita-citanya luar biasa, dengan tujuannya untuk memajukan sekolah itu luar biasa. Nah, ada juga mungkin manusia itu ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, salah satu sisinya yang terbaik dia tuh memiliki tujuannya untuk fight. Nah, begitu. Nah, kekurangannya mungkin ada juga, mungkin itu salah satunya, mungkin ada kekurangannya, mungkin ada karakter yang harus diperbaiki begitu. Nah, untuk yang lebihnya, wah, fight, dia tuh orangnya fight, salut aja. Oke. Pengalaman belajar dengan Pak Hedi itu, orangnya asik, kalem, terus Pak Hedi orangnya nggak suka anak yang bandel, yang nggak suka anak peraturan, yang nakal. Terus kedepannya ingin lebih asik lagi belajarnya sama Pak Hedi. Udah sih segitu aja. Pengalaman belajar sama Pak Hedi itu menyenangkan dan menarik. Semoga nanti kedepannya lebih baik dan lebih menarik. Pengalaman belajar dengan Bapak Hedi itu menyenangkan dan seru. Harapan dari Bapak Hedi itu semoga belajar dengan Pak Hedi kedepannya lebih menyenangkan dan lebih seru. Pengalaman belajar dengan Pak Hedi itu sangat seru, asik dan menyenangkan. Harapan kedepannya mungkin lebih baik dan lebih teratur. Kasih gitu saja. Jadi pengalaman belajar dengan Pak Hedi itu seru, menyenangkan, dan semoga harapan kedepannya bisa belajar lebih baik lagi. Pengalaman belajar dengan Pak Hedi itu seru, menyenangkan, happy, dan bisa belajar dengan tegas. Semoga harapan kedepannya lagi bisa lebih belajar dengan seru, dengan sungguh-sungguh dan rapi.